Banyak dari kita memulai hari bukan dengan segelas air putih yang menyegarkan, atau dengan peregangan ringan untuk melenturkan otot-otot yang kaku setelah tidur. Padahal, kedua hal itu sangat baik untuk kesehatan dan bisa memberikan energi positif di awal hari. Tapi, kenyataannya, bagi banyak orang, hari dimulai dengan handphone di tangan. Sebuah kebiasaan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Alarm baru saja mati. Mata masih terasa berat dan lengket oleh kantuk. Tapi jari-jari langsung gesit menari di atas layar. Scroll timeline tanpa henti. Seolah ada kekuatan magis yang menarik kita untuk terus melihat apa yang terjadi di dunia maya. Update kabar dari teman-teman, melihat postingan liburan mereka, atau sekadar cek meme terbaru yang sedang viral. Semua dilakukan sambil setengah sadar. Semua informasi ini menjadi sarapan digital sebelum sarapan beneran yang sudah tersaji di meja. Ironis, tapi inilah realita. Rasanya aneh dan ketinggalan zaman kalau belum tahu apa yang lagi trending di media sosial. Kita jadi takut kehilangan momen penting atau percakapan seru. Media sosial sudah menjelma seperti koran pagi, sumber berita dan informasi utama bagi banyak orang. Bahkan, terkadang lebih cepat dan mudah diakses daripada koran tradisional. Teman ngobrol, tempat berbagi cerita dan keluh kesah, dan album foto yang berisi kenangan indah dalam satu genggaman. Semua ada di sana, siap diakses kapan saja dan di mana saja. Informasi pertama yang kita lihat di pagi hari, bisa sangat menentukan mood dan energi kita seharian. Bisa bikin senyum lebar karena berita baik atau video lucu, tapi bisa juga bikin pusing dan bad mood karena berita buruk atau komentar negatif. Ritual pagi yang sederhana ini ternyata punya kekuatan besar dalam membentuk cara kita memandang hari dan dunia di sekitar kita. Dari scroll sederhana di pagi hari, kita bisa belajar hal baru, terhibur dengan konten-konten menarik, bahkan tanpa sengaja menemukan passion baru yang mungkin mengubah hidup kita. Pagi yang dimulai dengan scroll adalah bukti nyata betapa dalamnya media sosial telah menempel dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dulu, kalau mau cari informasi untuk tugas sekolah atau kuliah, kita harus bersusah payah pergi ke perpustakaan. Sekarang, dengan kemajuan teknologi, cukup buka handphone yang ada di genggaman. Informasi apapun bisa didapatkan dengan mudah. Media sosial seringkali dianggap cuma tempat untuk pamer foto dan kegiatan sehari-hari. Padahal, lebih dari itu, ia juga bisa menjadi perpustakaan raksasa yang buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita bisa belajar apa saja, dari rumus matematika yang bikin pusing sampai resep masakan yang menggugah selera. Semua ada di timeline media sosial kita. Tinggal scroll dan temukan. Pengetahuan kini tak lagi terbatas hanya di dalam ruang kelas yang itu-itu saja, atau dari buku-buku tebal yang membosankan. Visual yang menarik, video yang informatif, dan thread yang membahas topik seru, bikin belajar jadi jauh lebih seru dan mudah diingat daripada membaca buku teks biasa. Kita bisa diskusi tentang materi pelajaran, ikut kelas online dari universitas ternama, atau gabung komunitas pelajar dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Media sosial, kalau dipakai dengan bijak dan penuh pertimbangan, bisa jadi jendela terlebar untuk melihat dunia dan segala isinya. Semua ada di ujung jari, tinggal pilih konten yang relevan, klik, dan serap ilmunya sebanyak mungkin. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Media sosial itu alun-alun digital. Sebuah ruang luas tempat kita bisa berinteraksi dan terhubung dengan siapa saja, tanpa batasan geografis. Tempat kita bertemu banyak orang, bahkan dari ujung negeri lain. Kita bisa menemukan teman baru, memperluas jaringan, dan belajar hal-hal baru dari orang-orang yang berbeda. Awalnya cuma saling follow, sebuah langkah sederhana untuk memulai interaksi. Lalu komentar, DM, obrolan singkat yang bisa berlanjut menjadi percakapan yang lebih mendalam. Sampai akhirnya, jadi teman beneran. Dari dunia maya, persahabatan itu berlanjut ke dunia nyata. Hobi yang sama bisa mempertemukan kita dengan komunitas baru. Kita bisa berbagi minat, belajar bersama, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Gambar, karya seni yang bisa menjadi jembatan untuk terhubung dengan orang lain. Nulis, kata-kata yang bisa menginspirasi dan membangun koneksi. Musik, nada yang bisa menyatukan hati dan menciptakan kebersamaan. Apa saja, platform digital membuka pintu untuk berbagai macam interaksi dan persahabatan. Dari sekadar username, sebuah identitas digital yang mungkin asing, bisa jadi sahabat yang saling dukung, walau belum pernah bertemu langsung. Kekuatan dukungan online bisa sangat berarti. Pertemanan digital mengajarkan kita soal budaya, membuka wawasan tentang keberagaman dunia.
sudut pandang, dan komunikasi lintas latar belakang. Kita belajar menghargai perbedaan dan membangun jembatan pemahaman. Ini skill penting untuk masa depan. Kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi dalam lingkungan yang beragam adalah kunci kesuksesan. Tentu tetap harus hati-hati memilih teman, bijak dalam berinteraksi, dan menjaga privasi. Tapi jangan takut membuka diri, berani menjalin pertemanan baru, dan memperluas lingkaran sosial. Dari follower bisa jadi sahabat sejati, teman yang selalu ada dalam suka dan duka. Itulah keajaiban era digital. Sebuah era yang memungkinkan kita untuk terhubung, belajar, dan bertumbuh bersama. Tapi media sosial juga punya sisi gelap. Kita sering terjebak membandingkan hidup dengan highlight orang lain, bikin insecure, lupa bersyukur. Padahal, yang ditampilkan belum tentu realita. Ada juga bahaya kecanduan, niatnya scroll sebentar, tahu-tahu 2 jam hilang. Cyberbullying dan hoax juga mengintai, bisa melukai, dan membingungkan. Media sosial bisa jadi arena kejam kalau kita lengah. Waspada dan bijak itu wajib. John bit in forever fight scene and renender space. Jadi, gimana caranya tetap aman? Jadilah kapten di kapal media sosialmu sendiri. Pilih konten yang sehat, follow akun yang positif, dan jangan ragu unfollow yang bikin cemas. Atur waktu main medsos, disiplin dengan batasan, di dunia nyata. Seimbangkan dunia maya dan nyata, itu kunci bahagia. Media sosial cuma alat, manfaatkan untuk belajar, terhubung, dan berkembang. Jangan biarkan timeline dipenuhi sampah digital. Jadilah pengguna cerdas, kritis, dan bijak. Ambil manfaatnya, hindari bahayanya. Mari jadi kapal media sosial kita masing-masing.